Welcome back to Aspros Auto. Dan sekarang hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Ya, di penghujung tahun lah. Ini semakin seru karena saya diundang oleh seorang teman dari Jakarta. Dan katanya dia membuka yang namanya suatu tempat untuk perawatan mobil, atau bisa diistilahkan dia bisa tune up, bisa servis AC dan segala macam. Nah sekarang itu saya diundang, udah setengah 10. Dan itu undangannya jam 10. Mudah-mudahan saya bisa tepat waktu menggunakan mobil perang. Mobil perang yang dipakai oleh anak-anak dan si Teteh Aspros. Kita culik dulu si double cabinnya, biarin aja dulu ya. Yuk sekarang kita berangkat. Ini kita berangkat. Woi, what are you doing? Ya ampun, dia ikut dong. Kok nggak tahu masuknya sih? Bayan, what are you doing? I don't know. I don't know. Ayo turun dulu. Dah, mobil koin aja nih. Ayo, Bapak udah telat. Jadi mobil ini tuh benar-benar mobil perang anak-anak sama Aspros. Dan kondisinya tuh nggak diapa-apain, benar-benar orsinilan kita pertahankan karena memang orsinilnya tuh memang udah enak gitu ya. Nah untungnya ada temen nih yang ngundang, katanya mobilnya mau di ini nih, digituin nih. Nah saya juga penasaran, nggak tahu nama alatnya dan nggak tahu mau diapain mobil ini. Ya kita meluncur aja. Yeps. Oke, kita cari Soekarno-Hatta 372 katanya. Ini dia. Oke. Ini dia. Oh, dokter mobil. Oke. Let's find out. Ada apa aja ini? Gila, hari ini tuh penuh banget. Jadi si dokter mobil itu udah 3 hari ternyata launching di daerah Bandung. Jadi alamatnya itu ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 372 dan dia punya tag. Nanti saya tanya-tanya aja sama yang Kolunglung ya, yang punyanya. Ya itu Kolunglung. Nah itu dia. Ya bisa servis AC, terus juga tune up performance, bisa PI backprop sama remap. Jadi kalau remap kalau di daerah Bandung sementara ini kita harus request dulu karena tunernya memang khusus dan memang harus ahli memang kalau tuner. Ya nggak sih? Nggak pakai waktu lama, mekaniknya langsung inspeksi si mobilnya. Variabelnya tuh banyak banget sampai kami aja nggak tahu itu apaan yang ditulis. Dari mulai per-AC-an, dingin atau enggak, terus merambah ke mesin, periksa busi-busi, filter udara, dan ternyata filter udaranya udah kayak gombal buluk. Makanya kami ganti juga. Nah ini karena saringan udaranya udah bladus motor, diganti juga sekalian sama yang baru. Cek kadar coolant. Wah diteropong bener. Masih oke ya? Kamu lihat. Nah ini masih good ya berarti ya. Keren juga ya ini alatnya. Dan terakhir mobil kami di fogging juga biar pada mati tuh kuman-kuman nakal. Nah sambil dicek dan diberesin mobil nih, kami ditawarin tes seekor Jazz GE8 racikan dokter mobil. Gak pakai mikir, kami langsung coba aja. Nah di sebelah saya itu sudah ada yang namanya Kolunglung. Apa kabar? Asik. Gimana bro? Enak. Ini biasanya kalau kopling GE8 itu agak-agak berat. Kalau ini enteng banget dirubah emang. Iya kita rubah, jadi emang master remnya kita gedein biar dia sedotannya lebih bagus kan. Ketika sedotannya lebih bagus pasti kaki lu lebih benteng. Tapi sebenarnya si PR koplingnya kita gedein biar ketika dia lepas kopling itu nge-grip langsung nggak ada selip. Mesin standar kita remap, ganti intake ya kan, knalpot ganti dari depan sampai belakang, oil ganti, tambah PCB Cyclone. Ya dapatlah 180 HP mah lebih lah. Padahal standarnya 120. Iya, lumayan lah. Suspensi gantinya ini ya. Jadi nanti kalau lu belok atau apa, mantep banget nih. Kayaknya asik kalau di tol gitu. Mau tuh tol. Seriusan lu? Iya serius. Boleh nih? Boleh. Asik. Nah sambil nunggu ke tol, saya tanya-tanya dulu, dokter mobil tuh kenapa ada dan tahun berapa? Dokter mobil itu dibikin setelah saya bangkrut. Jadi saya bikin dokter mobil itu ngutang sama teman-teman saya, kemudian joinan sama teman baik saya yang dari dulu sampai sekarang. Ya memang kita
kita secara profesional mengerjakan itu 2014 akhir nih, 2015 awal. 2015 awal baru Iya. ada dokter mobil. Iya. Dan itu belum langsung bikin konten kayak sekarang kan? Bukan. Belum. Gue bikin konten baru 3 tahun lalu, bro. Hmm. Yang memberikan edukasi tentang gimana sih lu pakai mobil itu seharusnya gimana sih ngerawatnya, yang simpel-simpel aja gimana sih kan gitu kan. Dan estimasi problem tuh seperti apa sih gitu loh kan. Ya jujur sih, standarisasi mekanik di Indonesia belum terlalu Ya, sebagus di luar benar. negeri. Dan kebanyakan mekanik itu otodidak, sehingga yang mereka pinter-pinter banget itu kadang-kadang itu pelit ilmu sama apprentice-nya, sama murid-muridnya gitu loh. Jadi nggak diajarin gitu loh. Akhirnya ya customer dibuat trial and error gitu. Karena saya orangnya orang riset produk dan detail gitu loh. Jadi apapun yang kita jual di dokter mobil itu biasanya cuma satu merek. Jadi karena gue percaya bahwa itu yang terbaik hari ini, kan gitu. Pertama dokter mobil cabang di mana? Kelapa Gading, bro. Kelapa Gading. Satu ruko, parkiran mobil cuma 3. Asalnya kayak gitu. Dan sekarang 17 cabang. Jakarta, Bandung, Jabodetabek lah ya. Bandung, kemudian Surabaya, Makassar. Cuman itu dulu kota-kotanya, nanti Iya. nambah lagi kan? Nanti nambah lagi. Kalau di Bandung cuma satu aja nih, serius Satu dulu bro. Kan kita baru keluar dari pandemi ya kan. Kita satu dulu, nanti kita atur lagi kalau memang misalkan kita udah ada, karena ada penambahan. Karena itu nanti ada hitungannya sih. Nggak Semuanya karena kita udah ISO. Udah ISO? Yes. Udah ISO? Kita satu-satunya bengkel di Indonesia yang pakai ISO. Seriusan lu? Lu cari aja bengkel lain, memang ada yang ISO. Toyota aja nggak ada, nggak punya bro. Mercy aja bukan ISO kan begitu. Keren. Piggyback atau yang dipakai dokter mobil itu kayak gimana dulu nih? Aku belum tahu nih. Oke, sebenarnya Piggyback Pro, Piggyback Remap, Piggyback Pro itu berawal dengan konsep yang sama, merubah settingan ECU, ya kan? Nah, betul. ECU ini ada yang punya memori, ada yang enggak. Nah, ada yang jadi makanya bisa di remap dan enggak. Nah, yang punya memori itu bisa di remap. Jadi ibaratnya software originalnya kita keluarin, kita edit, baru kita masukin lagi. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh tuner-tuner yang memiliki license resmi atau original. Dokter mobil punya? Ya, kita punya 4 alat berbeda dengan kita memiliki license remap atau license tuning dari semua manufacturer. Ya. Makanya kalau di kita memilih bisa kita remap, kalau nggak bisa mendingan gue bilang nggak bisa, selesai kan gitu kan. Dan remap itu enaknya software, jadi nggak banyak kabel-kabel, nggak banyak apa-apa gitu loh. Jadi kalau Piggyback itu konsepnya dia mengedit sinyal yang keluar dan sinyal yang mau masuk ke ECU. Jadi ECU-nya tetap standar, cuman sinyalnya yang keluar masuk itu dimanipulasi oleh si Piggyback ini. Nah, makanya kenapa lu harus beli boxnya. Dan itu biasanya kalau yang baru sekarang kan ganti kabel, kalau yang lama biasanya potong kabel dan disolder. Nah, itu orang ada yang mau, ada yang enggak, dia tergantung lah ya preference lah ya gitu loh. Gua termasuk yang nggak mau. Iya, karena ketika kabel-kabel lu dipotong, lu mau balikin lagi, itu hampir impossible. Iya. Jadi ujung-ujungnya ntar disolder-solder nanti ada aja yang error gitu loh nanti. Betul. Biasanya begitu gitu kan. Makanya ketika orang mau begitu ya biasanya udah sekalian jual gitu, nggak distandarin lagi. Terus standarin lagi malah problem gitu loh. Nah itu, kita develop satu lagi yang namanya Piggyback Pro. Kita bilang Pro kenapa? Karena Piggyback kita itu tidak memerlukan tuning box atau boxnya. Nggak perlu. Itu tapi jeleknya karena si ECU itu tidak bisa menyimpan memori. Ketika lu ganti aki atau akinya soak, itu software akan ngereset balik ke factory. Nah, itu gimana? Nah, makanya kita kasih garansi kan, nggak apa-apa kalau misalkan kereset ya lu janjian lagi, nanti kita settingin ulang gitu, itu nggak ada masalah. Nah, ini buka-bukaan aja. Jadi biasanya kalau kereset itu berapa lama? Tergantung sih bro, kadang-kadang orangnya lupa gitu kan, akinya tiba-tiba soak dan tiba-tiba dia main cabut aja ganti, ya nggak apa-apa gitu loh. Begitu dia berasa kok mobilnya kurang enak ya kabarin aja kan gitu kan, nanti kita set jadwal itu tuning ulang. Biasanya problem kalau reset itu kembali ke factory. Oh, kembali ke factory bukan settings. yang acak-acakan gitu kan? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Dah berarti aman itu. Ada efek samping nggak dari kayak gitu? Oke, namanya lu nge-push mobil, pasti akan ada barang yang lebih cepat aus, barang yang lebih cepat rusaknya. Nah, contohnya kalau mobil lu matic itu contohnya ya oli transmisi. Misalnya orang-orang 40.000 km baru ganti, ya lu jangan 40.000 kalau udah di remap atau udah di piggyback gitu kan. Ya lu tahu diri lah kan gitu kan. Kita coba jazznya. Baru gigi 3
Ajar? Ajar. Kurang. Masih kurang. Gila nih. Gak berasa kan? Gak berasa ini. Dia orang banyak tahu dokter mobil AC gitu kan, atau cuma cunap. Sebenarnya sih kita masuk di segmen AC dan cunap itu karena itu menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, karena customer yang butuh sehari-hari itu lebih banyak gitu kan. Nah, makanya kita masuk ke segmen itu. Kalau kita masuk ke segmen extreme performance kayak begini, ada tapi nggak banyak. Gitu. Special request. Ada tapi nggak banyak, makanya saya nggak terlalu nge-push gimana-gimana. Padahal kalau suruh bikin mobil ya, gila makanan hari-hari bro. Ini gila, ini jazz yang biasa dipakai ibu-ibu nih keren banget ini. Lu bisa pindah jalur dengan satu tangan doang dan dia stabil. Coil over. Coil overnya apa dulu kan gitu kan. Nah, coil overnya juga kan dia punya settingan yang itu setengah kampus kita nyari settingannya memang. Ya, itu dia makanya tuner-tuner mobil itu memang dibayar mahal karena itu. Karena untuk nyeting sebuah mobil yang enak dipakai itu sulit memang. Ada kali 2 minggu kali kita mau ngoprekin si suspensi doang 2 minggu. Ini Iya, suspensinya doang. suspensi tok. Jadi udah pasang, tes nggak enak. Dongkrak lagi, setting lagi, kerasin dikit, turunin lagi dikit atau naikin lagi dikit. Waduh, ampun, bener-bener ampun. 2 minggu, satu mobil nyeting suspensi doang. Jadi kita tuh mau dipasangin apa nih? Ini Buffer, apa sih? bro. Ini bumper. Baper, yes. Pakai P, pakai F. Kalau bahasa Sundanya baper. Tuh lihat tuh. Lihat sini. Kalau bahasa Sundanya baper. Nah, jadi dia Ah, ini tuh untuk dipasang di per yang suspensi supaya ketika dia menggigit itu dia masih ada jaraknya nih untuk dia jangan goyang-goyang. Jadi dia lebih empuk karena ketika pernya itu kompresi dia akan tekan sekarat ini. Nah, ini fungsinya apa dulu nih? Fungsinya? Sebenarnya fungsi asli originalnya untuk membuat mobil-mobil yang LCGC ini lebih stabil. Yes, karena kan problem di LCGC adalah suspensinya terlalu keras lah, terlalu empuk lah, makanya dia goyang-goyang kan gitu kan. Nah, ini bisa membuat lebih stabil dan lebih empuk lah kalau misalkan kena galukan atau apa tuh, ini yang redam sebagian besar. Oke. Gue baru tahu nih barang-barang kayak gini. Dari dokter mobil nih taunya. Untung lah ada dokter mobil di Bandung. Jadi kalau konsultasi juga bisa enak. Nah, soalnya produknya kan, ini kan semuanya produknya made in China. Nah, tapi kan pembedanya adalah karetnya ini kita minta karet yang baru. Nah, kalau karet resin baru dia biasanya warnanya bisa transparan pink. Ini baru jadinya, baru. bukan recycle lagi. Kalau karet recycle itu biasanya kan karena recycle dia warnanya jadi hitam. Nah, hitam itu biasanya dikasih pewarna sama dia. Oh, makanya sekalian aja lah. Makanya sekalian dikasih jadi biru kayak, hijau kayak, merah kayak, ungu kayak gitu loh. Nah, itu bisa. Nah, cuman gue maunya yang bening gitu karena gue maunya dia resinnya yang baru. Ini garansi nggak? Garansi lifetime bro. Lifetime? Seriusan lo? Oke. Gue suka nih kayak gini. Diapain mobil gue diapain? Ketik-ketik dikit. Standaran lah, ini kan lebih standar. Ini kan tetap standaran dan memang tuning yang gue bikin ini tetap aman untuk kondisi mobil standar. Oke lah kalau gitu. Tetap enak. Oke, kalau gitu oke lah. Kalau gitu oke. Kita coba piggyback Pro seperti apa rasanya. Mobil Mobilio ini udah dikasih Domo buffer, udah di piggyback Pro. Itulah nggak tahu istilahnya piggyback Pro kalau di dokter mobil, dan rasanya nanti kita coba nih pakai Domo buffer kayak gimana, pakai piggyback Pro kayak gimana. Ini mobil tadinya ngep, ini pakai piggyback Pro jadi memang di awal kalau tarikan awalnya nggak begitu jauh berbeda dengan yang aslinya, tapi pokoknya kalau jarum si speedometer udah 4000 ke atas, ini kerasa banget nariknya Mobilio. Lagian pakai CVT ya, kalau pakai CVT itu nggak begitu kerasa, mungkin di transmisi manualnya lebih berasa. Tenaga mobilnya itu benar-benar keluar gitu, yang aslinya 118 horsepower Mobilio itu bisa lebih dari itu. Tuh, di atas 4000.
buffernya aja itu hanya memakan waktu 7 menit. Saya kira bohong. Hanya tuh sudah selesai. Dan mobilnya jadi bagus powernya. Keren. Nah, kalau buffer, salah kan. Kalau Domo buffer itu yang dipasangin ke suspensi, ini rasanya kalau kecepatan tinggi lebih stabil. Tapi memang membuat mobil sedikit lebih stiff daripada yang aslinya. Tapi kalau misalnya jalan-jalan di tol tuh, kalau Jakarta Bandung, itu kan banyak banget yang namanya enjut-enjutan gitu. Ini nggak kerasa kalau pakai buffer karena dia lebih tertahan di pairnya dulu. Jadi istilahnya misalnya ada shock breaker dan pairnya itu lebih duluan bekerja daripada shock breakernya, makanya dia bisa berpengaruh terhadap usia si shock breakernya gara-gara si Domo buffer. Kepegang setirnya tuh nggak gerak kesana kemari, nggak ampul-ampulan pakai Domo buffer. Nah biasanya ini kalau kosong gini ini kerasa banget ampul-ampulan di bagian belakangnya. Kalau pakai Domo buffer dia enggak, dia anteng tuh, lebih anteng daripada yang sebelumnya, daripada yang standarnya gitu ya. Mobil gua tuh tadi diapain aja? Kalau dari pasang buffer, AC-nya juga udah di-fogging kan dan dicuci-cuci. Kemudian yang terakhir kita kasih bonus di TPG Back Pro biar mobilnya sedikit lebih ngacir lah ya dari sebelumnya. Nggak bener, sumpah semuanya tuh segalanya menjadi lebih singkat gitu. Dari di Biggie Back Pro itu cuma 7 menit, buffer cuma sebentar, dan mobilnya menjadi di-upgrade gitu ya, menjadi lebih keren daripada aslinya. Buffer kan untuk supaya mobilnya nggak goyang-goyang lah ya gitu, jadi nggak centil dia lompat-lompat. Kalau Biggie Back Pro biar nyetirnya kayak laki-laki sedikit gitu ya, jadi laki-laki. dibujak tuh mau dongak mobilnya gitu. Baju pink gitu ya gue ya, tapi tetap laki-laki gue. Ya udah gitu aja. Sekarang kita lagi di kayak gini nih, Dokter Mobil Indonesia tuh yang di Bandung, Soekarno-Hatta nomor 372. Mudah-mudahan ada cabang yang lainnya. Amin. Ya kan? Amin. Kapan tuh? Nanti lah ya bro, gua kumpulin duitnya dulu. Asik. Satu mahal loh. Oke, satu aja. Tapi yang pasti kalau dari Biggie Back Pro ya, di sini karena di jalannya di depannya agak lowong, jadi bisa langsung test drive. Jadi pemilihan tempatnya dia pas banget. Oke, selamat buat Dokter Mobil Indonesia di cabang Bandung. Terima kasih. Mudah-mudahan semakin sukses dan semakin besar namanya sampai ke kota-kota lainnya. Makasih. Ya, oke, untuk itu saya Ican dan Dokter Mobil. Dokter Mobil pamit mundur diri. Sign out.